Oke, ketemu lagi sama saya yang punya blog Andrian ya. Kali ini saya akan memecahkan studi kasus dari modul 5 SP1. Soalnya saya bacakan, mahasiswa pada suatu perguruan tinggi mendapat 4 mata kuliah di setiap semesternya, dan pihak kampus ingin mendata hasil studi kelas yang terdiri dari 1.500 mahasiswa. Oke, kita coba selesaikan studi kasus tadi dengan menggunakan bahasa SIA. Kita buka skripnya. Ini dia skrip yang sudah saya siapkan sebelumnya. Soal ini hanya membutuhkan mahasiswa dan nilainya. Kita juga butuh NIM, nama, kemudian prodi, kelas, serta rata-rata. Saya memilih struktur karena pembahasan kali ini akan membahas mengenai struktur. Ini strukturnya ya, strukturnya ini. Yang di dalamnya itu terdapat file ya, ada file name, nama, kemudian prodi, kelas, dan rata. Oke, ada penggunaan yang saya gunakan di sini yaitu data integer, itu karakter dan float ya. Dan float yaitu untuk penggunaan datanya sendiri, itu batasannya sampai 1.500 ya. Ini 1.500. Input yang saya pakai di sini stdio.h karena bahasa yang saya pakai di sini bahasa C. Kemudian ada variabel I ya di sini, yaitu untuk perulangan yang hasil outputnya disimpan di data uniku ya. Kemudian di variabel array yang maksimal datanya 1.500 ini, kemudian float yaitu dipakai untuk memasukkan tiap nilainya ya. Sedangkan char dipakai untuk tombol memasukkan nilai ya. Struct sendiri yaitu untuk menghitung jumlah data yang dimasukkan untuk satu kali perulangan. Kemudian perulangan untuk masukkan datanya digunakannya di sini dual ya. Ini. Kemudian yang akan memasukkan data mahasiswa ini, mahasiswa. Yang nantinya itu akan masuk ke NIM, nama, fakultas, kelas, dan rata-rata ya. Karena tipe datanya yang berbeda, saya memakai string di sini. Menggunakan string ya. Pemanggilan
contohnya yaitu data uniku. Ini ya punya contohnya data uniku yang strukturnya itu dibatasi sampai dengan tadi 1500. Jumlah mahasiswa awalnya 0 ya, yang ditujukan ke variabel min. Ini ya, variabel min. Kemudian untuk variabel nama fakultas, kelas juga sama ya. Untuk nilai itu hasilnya tidak akan dimasukkan strukturnya, tapi hasilnya itu akan dimasukkan ke struktur, yaitu ini ya. Ini hasilnya cuma akan masuk ke sini ya. Untuk hasil keseluruhan nilai mahasiswa ada variabel ini ya, nilai algoritma dan programan, kemudian PTI, kemudian konsep, dan nilai struktur data. Kemudian nilai hasilnya itu akan masuk ke data uniku ya. Data uniku F+ ya. Ini yaitu untuk mengkonversi satuan data menjadi satuan angka menggunakan string. Kemudian penulisan dan melanjutkan data. Ini ya, penulisan dan melanjutkan data atau untuk menghentikan data yang kita masukkan ya. Satu kali perulangan itu akan menghasilkan ini ya. Ini perulangan sekali lagi yang memakai for. Ini ya, for menunjukkan hasilnya. Untuk data keluarannya yang akan menghasilkan data uniku ini ya, data keluarannya bukan data uniku NIM, nama, prodi, kelas, dan rata-rata nilai. Oke, kita coba programnya ya. Ini exit program, masukkan NIM ya. Masukkan nama, misalnya nama saya fakultas,
fakultas komputer misalnya, masuk ke kelasnya dan algoritma dan pemrograman kelas SIC, mulai masukkan data ini atau tidak, kita coba lagi ya, masukkan name, nama, fakultas, kelas, oke ya, cukup di sini. Oke, berarti programnya sudah selesai ya. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan dari saya. Mohon maaf ini apabila ada kesalahan ya, karena saya juga masih belajar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.